Ini ada sosialisasi saya tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesempatan nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Salam, mari sama-sama kita saling menjadikan kepatuhan Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada ruangan yang berbahagia ini. Sejenak saya ingin mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada angkatan 7 Kabupaten Jember. Tentang budaya positif, yang pertama yang melatar belakangi ini semua, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan tentu akan mempermalukan dirinya. Kemudian tujuan budaya positif itu sendiri menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Kalau hukumnya berbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas dan siswa. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Di lini masa tindakan, tentu sebelum kita melakukan apapun di sekolah, kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian sosialisasi kepada rekan sejawat, berkolaborasi dengan wali kelas, refleksi dan evaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat nanti. Kemudian dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah ini sangat penting. Kalau dukungan dari kepala sekolah tentu sangat mendukung karena kita lihat ibu kepala sekolah kita juga tadinya sebagai pengajar praktik di guru penggerak, kemudian sekarang sudah menjadi fasilitator calon guru penggerak. Itu dukungan untuk calon guru penggerak di sekolah ini sangat luar biasa. Kemudian juga dukungan dari dewan guru. Apabila tidak ada dukungan dari teman sejawat saya di sekolah, ini nggak akan ada artinya apa-apa. Dan juga murid di kelas kita masing-masing. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kalau kita lihat sarana dan prasarana di sekolah kita, alhamdulillah sudah sangat mendukung kita untuk jadi menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian orang tua, ini juga perlu kita rangkul. Orang tua juga nanti kita perlu beri pemahaman bahwa menerapkan budaya positif di rumah masing-masing. Karena dalam hal ini orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah ini juga perlu. Konsep utama budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusianya, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Pada perubahan belajar paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri beriman
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini dia disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Kemudian disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, seperti yang kita sering lakukan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri mereka. Jadi mereka itu mau disiplin karena keinginan yang ada di dalam diri mereka. Mereka mau pakai atribut sekolah, topi, dasi, tali pinggang, kaos kaki, karena timbul dalam diri mereka. Saya harus disiplin loh. Itu motivasi yang ada di dalam intrinsik, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik, siswa mau pakai topi, pakai dasi, pakai tali pinggang, dia takut kena hukuman. Karena pengaruh dari luar ekstrinsik. Yang selanjutnya disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan seperti tadi, ancaman maupun hukuman. Siswa sadar disiplinnya bukan karena hukuman atau bukan karena sogokan. Kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misal menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik seperti saya bilang tadi kan. Mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena mereka sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dia memang ingin disiplin, itu timbul dari dirinya. Itu motivasi intrinsik. Nah, konsep disiplin itu sendiri dengan identitas data. Contoh misalkan hukuman. Hukuman itu tentu akan menyakitkan, tidak nyaman, murid akan takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, ada sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi, misal penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, diberi kontrol, dirinya yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Kemudian ada konsep disiplin pendekatan restitusi, suatu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu pengertian restitusi sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu konsep dengan pendekatan restitusi. Kemudian perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, hukuman.
Hukuman maksudnya di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru mengarah dan murid menjadi takut. Kemudian ada konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat sedang istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati aturan. Kemudian restitusi, guru menandakan PR dengan jelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini ada apa tadi? Hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada perbedaannya. Nah ini dia 5 fungsi kontrol restitusi. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum di sekolah kemudian membuat rasa bersalah atau kita menjadi teman, pemantau, dan ada juga manajer. Ini 5 fungsi kontrol restitusi. Nah ini dia contoh penerapan 5 fungsi kontrol tadi. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum pakai aturan sekolah lalu berdiri di dalam barisan. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Itu contoh pembuat rasa bersalah. Kemudian menjadi teman, ayolah yang bersih, buat ibu guru bangga kali ini, buat ibu guru bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah. Ya kan kita kampus dia sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dari konsekuensinya. Kemudian juga ada posisi manajer di sini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah itu contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Nah arahnya ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada contoh satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendaraan, roda 2 atau sepeda motor. Peraturannya ketika kita di jalan raya kita harus memakai helm. Kenapa? Karena kita yakin dengan memakai helm, andai terjadi kecelakaan, maka di bagian kepala kita akan terhindar dari kecelakaan itu sendiri. Kita yakin sehingga kita pakai. Begitu juga di kelas kita. Jangan buang sampah sembarang lantai sampai di kelas. Kan peraturannya jangan buang. Tapi ketika kita yakinkan si siswa bahwa meyakini membuang sampah ke tong sampah, maka kelas akan bersih. Jadi keyakinan di dalam kelas tetap bersih. Siswa membuang sampah ke tong sampah. Mereka yakin dengan peraturan tadi, sehingga tidak perlu lagi kita buat jangan buang sampah sembarang lantai di dalam kelas. Mereka yakin buang sampah ke tong sampah, kelas akan bersih. Seperti tadi, mengapa kita memakai peraturan tentang penggunaan helm? Kita yakin menggunakan helm tidak akan terjadi kecelakaan di bagian kepala kita, karena kita terjadi kecelakaan di jalan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk menjaga kesehatan dan lain-lain. Ini ada sosialisasi dan implementasi kegiatan kelas saya bersama siswa kelas 4 kemarin. Sempat saya videokan juga. Kegiatan membuat keyakinan dalam di kelas 4 kemarin, ini bersama siswa membuat keyakinan.
siswa berdiskusi dalam kelompok, itu kan setelah kita sosialisasi, saya suruh siswa dalam kelompok karena tidak mudah mengarahkan siswa di SD, mereka masih perlu dituntun dan dibina. Kemudian guru menuntut siswa tentang keyakinan kelas. Setelah menempel keyakinan kelas, siswa menandatanganinya. Kemudian kesepakatan bersama menjadi pohon keyakinan kelas. Nah, tugas keyakinan kelas di kelas 4 itu agar senang siswa dan bahagia, sepakat menyiapkan bersama-sama bodoh baca. Nah, ini dia segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang akan kita lakukan. Validasi semua tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini dia segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Misalkan si anak berbuat kesalahan, tentu kita akan dekati dia. Kita menstabilkan identitas, maksudnya kita juga bilang, Bapak juga pernah buat kesalahan seperti itu. Lalu kita validasi semua kesalahannya. Kesalahan kamu apa? Kemudian kita yakinkan dia. Lalu setelah kamu buat kesalahan ini, besok seperti apa? Tentu si anak akan bilang, misalkan, Pak, saya hari ini tidak pakai sepatu karena kaki saya sakit, kan? Mulai besok, bagaimana? Besok kalau sudah sembuh, saya akan tetap pakai sepatu, tidak akan pakai sandal lagi. Tetapi kali ini kita validasi semua tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kepada siswa termasuk dalam ketika. Nah, ini juga sempat kemarin saya buat undangan webinar untuk sosialisasi pada teman-teman. Setelah saya lakukan itu sepertinya efektif, dan hari ini saya minta waktu kepada kepala untuk waspada lebih ini untuk sekolah sendiri. Sepertinya budaya positif ini sudah menjadi mading. Ini juga harapan ibu kepala sekolah, artinya jangan sekolah kita polos saja begitu. Mungkin ini menjadi majalah TV ini menjadi budaya positif kita. Nanti kalau ada karya siswa, kita bisa tempelkan di mading. Nah, di sini ada bilangan Haidin yang menyatakan, beritahu aku maka aku akan lupa, ajari aku mungkin aku akan ingat, libatkan aku maka aku akan belajar. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat menunjukkan belajar profil Pancasila. Salam bahagia, salam merdeka belajar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah mendengar paparan saya tentang budaya positif. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah sebentar atau saya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.